Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Apria Karina, MPM 204230 173. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang pengembangan pembelajaran IPS di SD. Baiklah, sebelum memulai ada baiknya like, comment, share, and subscribe ya. Jangan lupa hidupkan tanda loncengnya juga ya. Baiklah, di materi kali ini ada yang tahu nggak sih kita akan membahas apa? Kalau belum ada yang tahu, mari simak videonya. Baik, kita lanjut ke materi saja ya. Di sini saya ada materi pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang relevan. Baik, yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mahasiswa mampu memahami konsep analisis kebutuhan dalam pembelajaran IPS SD. Terus yang kedua ada mahasiswa mampu mengidentifikasikan kebutuhan pembelajaran IPS sesuai kurikulum. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis perbedaan kebutuhan dalam K13 dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu ada mahasiswa mampu menyusun rekomendasi strategi pembelajaran IPS di SD. Baik, selanjutnya ada hakikat pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, IPS di SD mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial siswa. Dan yang kedua, materinya mencakup sejarah, geografis, ekonomi, sosiologi yang dikemas secara sederhana. Dan selanjutnya ada menumbuhkan sikap nasionalisme, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya lagi ada membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kepedulian sosial. Next, selanjutnya ada pentingnya analisis kebutuhan. Yang pertama ada menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa SD. Kedua, ada menjadi dasar perencanaan RPP, modul ajar, dan asesmennya. Ketiga, mengatasi kesenjangan antara tujuan kurikulum dengan kondisi nyata di kelas. Dan keempat, ada membantu guru memilih metode, media, dan strategi pembelajaran yang relevan. Baik, untuk sekarang kita menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kurikulum K13. Yang pertama itu berbasis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Dan yang kedua, mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, itu materi IPS diajarkan secara tematik terpadu di SD. Dan keempat, penilaian meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kelima, menekankan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada kurikulum Merdeka. Yang pertama mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP. Dan yang kedua lebih fleksibel dan menyesuaikan konteks lokal. Dan yang ketiga, IPS menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial terpadu dengan proyek profil Pancasila. Dan yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek, diferensiasial dan asesmen formatif. Dan yang kelima, menekankan penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, ada analisis kebutuhan pembelajaran IPS-nya. Yang pertama, analisis konteks, kondisi sekolah, masyarakat, budaya lokal. Dan yang kedua, analisis kurikulum. Apakah menggunakan K13 atau kurikulum Merdeka? Dan yang ketiga, analisis peserta didik, tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya ada analisis sarana dan prasarana, ketersediaan buku, media pembelajaran, teknologi. Selanjutnya ada analisis tujuan, ketercapaian kompetensi atau capaian pembelajaran. Baik, tadi saya sudah menjelaskan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama ada analisis kebutuhan pembelajaran IPS sangat penting agar kurikulum sesuai dengan kondisi nyata siswa. Dan yang kedua ada K13 dan kurikulum Merdeka sama-sama relevan dengan perbedaan pendekatan. Selanjutnya ada mahasiswa calon guru harus terampil menganalisis kebutuhan untuk menciptakan pembelajaran IPS yang bermakna, konseptual, dan berorientasi pada siswa. Baik, itulah materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.